Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba akan mempresentasikan serta melaksanakan tutorial khususnya mata kuliah pendidikan PKN di SD, di mana dengan kode PDGK 4201 ini bobotnya adalah 4 SKS. Bapak Ibu semua bisa lihat slide presentasi yang tampil di sini. Ini nama saya ya, Fajin Amik SPD MSI, materi tutorial Universitas Terbuka UPJJ Serang. Bapak Ibu semua bisa dilihat di sini. Belum tampil? Ya. Bapak Ibu tampil tidak, mohon? Tampil. Ya, kalau tampil berarti perangkat Bapak Ibu ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan. Bapak Ibu semua bisa dilihat di slide. Ini merupakan mata kuliah pembelajaran PKN di SD, Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran PKN di SD ini modulnya pasti sudah dipegang oleh Bapak Ibu semua. Di sini ya, di sini ada Di sini ada 12 modul. Di buku ini atau di modul ini ada 12 modul. 12 modul yang akan coba dipelajari dalam mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Yang pertama bisa dilihat, Bapak Ibu semua, tolong dilihat. Yang pertama itu dipelajari tentang hakikat, fungsi dan tujuan PKN di SD, itu modul 1 Pak Bu ya. Modul 2 itu tentang karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Yang ketiga tentang keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Ini menarik, nanti di dalamnya dikaji. Kemudian yang keempat, konsep prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Modul kelima, di sini ada materi yang general, yaitu konsep hak asasi manusia dalam UUD 45. Modul keenam ada konsep penegakan hukum di Indonesia. Ini pasti ramai kalau dalam diskusi. Modul ketujuh ada konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Ini juga sama, materi general. Kemudian di modul 8 ada hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Ini sudah pasti identik dengan namanya guru PPKN. Nah, di modul selanjutnya ke-9 itu ada penjelasan tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas rendah 1, 2, dan 3. Di modul ke-10 ada tentang model pembelajaran PKN berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Modul 11 ada tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Di modul terakhir, biasanya terakhir itu menyangkut tentang penilaian atau bahkan evaluasi. Beda Bapak Ibu ya, ada penilaian, ada evaluasi. Apa bedanya? Kalau penilaian itu ya sebatas menilai dengan karakteristik dan ukuran tertentu, serta sementara evaluasi itu adalah di dalamnya terdapat penilaian dan pengukuran. Standar ukurannya itu ada. Itu bedanya penilaian dan evaluasi. Tapi itu nanti di modul ke-12 terakhir Bapak Ibu semua. Pertanyaannya, Pak, ini kan banyak nih materi dari modul ini, banyak, ada 12. Betul Bu, saya mengampu mata kuliah PKN itu bukan cuma semester sekarang di mata kuliah
pembelajaran PKN di SD. Ada juga mata kuliah namanya materi dan pembelajaran PKN SD. Nah, itu semester 7 biasanya. Sementara ini semester 1 atau semester 3 biasanya. Nah, isinya beda, Pak, Bu. Walaupun pembelajaran PKN di SD ini lebih banyak materinya. Sementara yang materi dan pembelajaran PKN di SD yang semester 7 itu hanya 8, mohon maaf. Hanya 8 mata, hanya 8 pokok bahasan. Sementara ini pembelajaran PKN di SD itu mencakup 12, Pak. Kenapa banyak? Itu pertanyaan yang muncul. Karena sifatnya ini kan mendasar dan sifatnya juga karena mendasar itu ya, karena mendasar itu makanya harus diketahui dulu semuanya. Yang mencakup tentang pembelajaran PKN di SD itu apa saja? Bukan hanya sebatas materi inti dari PKN itu sendiri atau profesionalis dari PKN atau bidang profesi dari PKN saja, tapi juga bagaimana menekankan unsur pedagogi ataupun unsur pembelajaran di dalamnya. Nah, itu bedanya. Karena kita mata kuliah pembelajaran PKN di SD, maka ditonjolkan pula bukan hanya sisi profesional dari PKN atau bukan hanya sisi profesi PKN-nya saja atau hanya materi-materi inti dari PKN saja, tapi juga menonjolkan materi-materi dari sisi pedagogik atau pembelajaran atau belajar. Keilmuan dalam rumpun pembelajaran ini juga ditonjolkan. Itu bisa terlihat dari mana? Bisa terlihat dari sini. Seperti di sini ada ada model pembelajaran PKN, baik itu tematik ataupun portofolio, atau ada tentang penilaian dalam pembelajaran PKN. Itu kan berarti menunjukkan bahwa sisi pembelajaran juga ditekankan dalam mata kuliah ini, bukan hanya sisi esensi materi PKN-nya saja. Gitu. Nah, itu. Jadi sekali lagi, ini materi-materi yang melingkupi ataupun yang mencakup mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Selanjutnya, ini sebetulnya peta konsep ya Pak. Ini sebetulnya sama peta konsep materi pembelajaran PKN di SD. Karena kecil sekali dan karena banyak, maka ini tidak bisa terlihat di Bapak Ibu semua. Karena kecil, saya yakin. Tapi intinya sama seperti tadi. Ada 12 modul atau 12 pokok bahasan. Kita lanjutkan. Nah, peta kompetensi PDGK 4201. Peta kompetensi itu artinya tadi bagaimana pemetaan sebuah kompetensi dari mata kuliah ini. Yang pertama, kompetensi umumnya itu mahasiswa bisa dilihat di sini Pak Bu. Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang ingin dicapai? Apa sih yang ingin dipelajari dari mata kuliah PDGK 4201 pembelajaran PKN di SD ini? Di sini secara umum diharapkan mahasiswa itu mampu memahami materi, menerapkan dan mensimulasikan dalam praktik pembelajaran PKN di SD, Bapak Ibu semua. Artinya bukan hanya memahami materi seperti yang saya bilang, tapi juga menerapkan, mensimulasikan juga dalam praktik pembelajaran PKN di SD. Kan Bapak Ibu semua guru SD. Mohon maaf Pak Bu, hilangkan metode pembelajaran ataupun model-model pembelajaran yang hanya menggunakan dengan metode pembelajaran ceramah saja. Karena berdasarkan fakta ilmiah dan keilmuan bahwa ceramah itu hanya sekian persen saja ditangkap oleh otak anak. Ya, masih ada unsur audio, selain audio juga ada visual, ada audio visual juga. Jadi ketika anak mendengar, itu bisa diterima tidak materi yang disampaikan oleh para pembelajar, oleh pengajar, oleh guru. Bisa pasti. Hanya sekian persen sedikit saja Pak. 10% sampai 20%. Nah, yang kedua, ketika ceramah harus ditopang oleh sebuah media supaya lebih efektif. Ada media itu ada audio dan ada visual, ada juga audio visual. Nah, ini akan
Lebih efektif ketika dibarengi atau diikuti dengan media audio. Apalagi media audio visual, udah suara ada, gambarnya juga ada Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu ceramah, ketika ditunjang dengan gambar, ditunjang dengan media lainnya, audio, visual, PowerPoint bahkan kalau yang sudah mumpuni sekolahnya, itu akan lebih efektif lagi. Pembelajaran dengan seperti itu akan lebih diterima oleh anak. Ya, Bapak Ibu semua, saya menulis buku. Buku itu berjudul Guru Hebat Siswa Pintar. Saya lupa, saya bukunya di lemari. Itu buku saya yang ke-13. Buku Guru Hebat Siswa Pintar ini di dalamnya menjelaskan bahwa kecerdasan anak itu bermacam-macam Bapak Ibu semua. Karena kecerdasan anak bermacam-macam, makanya Bapak Ibu semua juga dalam mentransferkan ilmu, dalam membelajarkan ke anak juga tidak bisa satu macam saja Pak Bu. Mentang-mentang kita sudah nyaman dengan ceramah saja. Tidak bisa Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin itu ada, perlu, mungkin. Tapi saat dan kondisi tertentu saja. Jangan setiap waktu ceramah. Ceramah pun minimalnya harus diselingi dengan hal-hal tanya jawab. Namanya ceramah bervariasi, Pak. Tapi tidak bisa kita melulu memakai metode pembelajaran seperti itu. Karena dirasa akan bukan hanya membosankan tapi juga dianggap dan sudah terbukti itu akan lebih sulit diterima daripada dibarengi atau diikuti dengan media audio visual yang mumpuni seperti InFocus ditambah PowerPoint. Kalau yang teknologi di sekolah tersebut mumpuni. Nah, Pak, bagaimana masalahnya? Kita mohon maaf, di saya di Mancak misalkan atau di Cinangka saya belum ada Pak InFocus. Jangankan InFocus Pak, InFocus aja cuma punya satu sekolah, itu pun rebutan gitu. Bisa tidak disiasati dengan lain? Bisa. Media pembelajaran itu banyak Bapak Ibu. Mohon maaf. Minimalnya dengan clipping, memberikan penugasan ke anak, clipping dan lain. Itu juga bisa memberikan hasil yang berbeda daripada dengan berceramah saja. Ada koran bekas dan lain-lain. Bisa kita gunakan sebagai media. Banyak Bapak Ibu semua. Itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu semua. Nah, itu peta kompetensi ya, kompetensi umumnya itu. Mahasiswa diharapkan mampu memahami materi, menerapkan dan mensimulasikan dalam praktik pembelajaran PKN di SD. Kompetensi khususnya apa? Pertama, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri. Bapak Ibu semua, tadi di awal saya sudah bilang, bahkan di grup WA tadi. Bapak Ibu semua tidak langsung masuk modul, tapi dipelajari tentang bagaimana konsep tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri. Ya. Nah, konsep tutorial dan belajar efektif dan mandiri ini harus diketahui oleh Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena baru, apalagi semester 1 seperti Bapak Ibu semua. Mohon maaf, tanpa mengecilkan kemampuan Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu harus tahu track ataupun jalan untuk mengikuti proses tutorial ini seperti apa dan bagaimana. Bapak Ibu harus tahu. Nah, di sini makanya konsep tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri itu menjadi ciri khas dari tutorial, ciri khas dari pembelajaran kita. Ada konsep tutorial dan ada konsep belajar efektif dan mandiri. Kenapa? Karena kita memang pendidikan jarak jauh. Ingat, kita sekali lagi pendidikan jarak jauh. Karenanya konsep tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri ini perlu dikuasai oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa UT, sebagai yang mengampu pendidikan jarak jauh. Di sini Bapak Ibu semua, yang kedua, kompetensi khususnya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pendidikan kewarganegaraan di SD sebagai pendidikan nilai dan moral serta kaitannya dengan mata pelajaran IPS. Di sini sudah masuk ke modul 1 Bapak Ibu semua, poin kedua atau kompetensi khusus ini. Itu ya. Kita lanjutkan. Bisa dilihat di slide Bapak Ibu semua. Kenapa sih mahasiswa itu datang ke tempat tutorial?
atau karena kita sekarang masih dalam pandemi COVID-19, kenapa sih mahasiswa itu masih harus datang, harus hadir dalam tutorial webinar? Apa yang diharapkan selama ini mengikuti tutorial itu? Apakah hanya sebatas untuk dapat nilai saja? Tentunya tidak, Bapak Ibu semua. Mahasiswa datang ke tempat tutorial atau hadir di tutorial webinar itu jelas itu merupakan sebagai bentuk sebuah bentuk kewajiban mahasiswa, di mana dengan dasar untuk mencari ilmu dan kemudian di dalamnya mempelajari berbagai macam wujud dan bentuk keilmuan ya dari berbagai macam mata kuliah. Karenanya mahasiswa harus hadir dalam tutorial webinar. Kenapa? Selain sebagai prasyarat untuk mendapatkan sebuah penilaian dalam perkuliahan atau dalam tutorial, dasar dari kebutuhan akan sebuah ilmu merupakan alasan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh mahasiswa semuanya. Sehingga diwajibkan datang ke tempat tutorial atau hadir di tutorial webinar. Dan secara sistemik itu merupakan prasyarat Bapak Ibu semua, biar tahu. Prasyarat apa? Prasyarat untuk mendapatkan nilai. Saya infokan, khawatir belum tahu, saya pertegas bahwa di universitas terbuka ini, sekali lagi syarat untuk mendapatkan nilai itu minimal masuk 5 pertemuan Pak Bu. Minimal masuk 5 pertemuan. Makanya mahasiswa harus datang ke tutorial webinar, saya tulis di sini. Karena sebagai prasyarat, kalau tidak sampai 5 pertemuan bagaimana Pak? Mau sebagus apapun nilainya, Bapak Ibu semua akan nol nilainya ataupun tidak ada nilai, tidak bisa dinilai. Bukan kecil, tidak bisa dinilai. Jadi gitu, minimal harus 5 kali. Muncul pertanyaan, Pak, berarti saya cukup masuk 5 kali saja ya ke web atau ke tutorial webinar. Ya silahkan, kalau mau 5 kali saja ya silahkan. Tapi perlu tahu, itu syarat minimal Bapak Ibu, bukan syarat bukan hanya sebatas syarat saja, tapi syarat minimal untuk bisa dinilai. Nah, untuk bisa dinilai bukan untuk lulus Pak Bu. Syarat minimal untuk bisa dinilai itu harus masuk 5 pertemuan. Itu ya. Makanya harus datang, harus hadir di web. Bagaimana Pak kalau saya 5 pertemuan saja masuknya? Ya silahkan, tapi kan udah jelas berpengaruh Pak Bu. Karena ada prosentase penilaian itu, salah satunya kehadiran. Yang datang 5 kali dengan yang datang 8 kali sudah pasti berbeda penilaiannya. Itu bukan saya Bapak Ibu yang mengatur. Mahasiswa semua perlu tahu, itu bukan tutor yang mengatur. Yang mengatur siapa? Sistem dari kampus kita. Ya, makanya syarat masuk minimal 5 pertemuan itu hanyalah syarat masuk untuk bisa dinilai. Jadi tutor bisa memberikan nilai kalau sampai 5 pertemuan mahasiswa. Kalau 4 pertemuan tidak bisa dinilai. Sekalipun hadirnya 4 kali, misalkan orangnya rajin, aktif dan lain, tetap saja tidak bisa dinilai. Nilainya bagus ujiannya misalkan, tetap saja tidak bisa. Makanya harus masuk minimal 5 gitu. Tapi jangan ambil minimal Bapak Ibu, saran saya. Kalau Bapak Ibu nilainya kurang bisa bahaya. Saya menuntut Bapak Ibu semua agar masuk 8 kali full. Kecuali alasan sakit. Kalau alasan di luar itu saya serahkan ke Bapak Ibu semua. Tapi saya menuntut 8 pertemuan full Bapak Ibu semua. Agar saya bisa membantu Bapak Ibu semua. Kan saya tutor. Sifatnya membantu loh Pak, bukan ngajarin Bapak Ibu semua. Saya hanya membantu Bapak Ibu semua ketika menemukan konsep-konsep yang tidak dimengerti dalam tutorial. Sebetulnya seperti itu. Dan saya membantu Bapak Ibu semua untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai keinginan Bapak Ibu semua. Syaratnya Bapak Ibu semua ikuti sistem yang ada, aturan yang ada di UT. Gitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Mahasiswa itu harus memahami apa saja Pak dalam tutorial ini, dalam pelaksanaan tutorial. Pertama, harus tahu apa itu pendidikan jarak jauh.
Kemudian, apalagi? Apa itu PJJ? Pendidikan jarak jauh, belajar mandiri, tutorial, dan tujuan tutorial. Dan harus tahu juga apa sih Pak bedanya tutorial dengan kuliah. Beda Bapak Ibu semua, jelas beda ini. Mohon maaf, sekarang saya agak banyak berkata-kata Bapak Ibu semua. Saya pertemuan pertama ini mungkin akan sedikit lebih banyak menyampaikan sesuatu daripada Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena satu, ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu begitu menggoda. Salah. Pertemuan pertama itu harus jelas, segala informasi harus disampaikan. Apalagi yang terkait dengan rule atau aturan dari tutorial webinar kita. Khawatirnya Bapak Ibu semua tidak paham apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua, itu bisa fatal. Karena urusannya dan kaitannya dengan hasil capaian yang nanti Bapak Ibu capai. Terutama nilai. Khawatir nggak tahu syarat seperti tadi, Bapak Ibu masuk cuma 4 kali, ya jelas nggak akan ada nilainya itu. Kalau nggak ada nilainya berarti gagal. Gagal itu kalau dinilai berarti di hasilnya nanti E. Nah, makanya saya akan banyak bicara. Nah, pertemuan 2-8 tentunya Bapak Ibu semua nanti yang lebih banyak menjelaskan tentang poin-poin materi. Nanti saya hanya menimpali dan saya hanya mengarahkan saja Pak Bu, membantu jika ada konsep-konsep yang memang dirasa agak dalam tanda kutip susah, baru saya kasih arahan dan kasih solusi. Mengapa mahasiswa harus tahu pendidikan jarak jauh itu apa? Karena kita judulnya pendidikan jarak jauh Pak, UT itu pendidikan jarak jauh ya. Selain itu juga harus tahu apa itu tutorial dan apa itu kuliah. Itu beda Pak, tutorial dan kuliah itu. Kalau tutorial itu sifatnya seperti kita sekarang. Bapak Ibu semua dari rumah harus sudah baca dulu. Modalnya baca dari buku modul. Kalau belum baca bagaimana Pak? Ya lewat berarti Bapak Ibu. Karena memang tutorial itu sifatnya wajib baca dari rumah. Beda dengan orang kuliah. Orang kuliah itu dijelaskan oleh dosen di depan layar atau di depan mahasiswa. Dosen menjelaskan dari A sampai Z, sampai dari awal pertemuan sampai akhir pun nggak masalah. Kenapa? Ya karena sifatnya pemberian kuliah, pemberian materi dari seorang dosen kepada mahasiswa. Kalau tutorial tidak seperti itu, makanya disebut tutorial. Tutorial itu bagaimana fungsi seorang tutor bisa membantu bisa membantu teman-teman mahasiswa agar mudah dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajarnya gitu. Apa hal-hal yang harus dikerjakan mahasiswa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dipaham, harus bisa diketahui dan dijawab oleh mahasiswa. Bagaimana juga tata cara penilaian tutorial? Nah, ini kan saya jelaskan tadi. Ini semua kaitan dengan pelaksanaan tutorial kita Bapak Ibu semua. Halo, apakah semua masih mendengarkan Bapak Ibu semua? Ya, mohon maaf ya sekali lagi. Ya, mohon maaf sekali lagi saya agak sedikit banyak menjelaskan Bapak Ibu semua karena ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu harus betul-betul dipahami dulu aturan rule-nya seperti apa sih Bapak Ibu semua tutorial ini. Harus apa dan harus bagaimana gitu kan. Karena banyak yang disampaikan oleh saya terkait dengan pelaksanaan ini, tutorial ini. Jangan sampai Bapak Ibu semua tidak tahu gitu. Walaupun dalam perjalanannya nanti kita bisa saling konsultasi, kita bisa saling sharing, nggak masalah. Jadi sekali lagi sifatnya saya di sini bukan seperti kelas kuliah Pak Bu, bukan ngasih materi, menjelaskan, bukan seperti itu sebetulnya. Saya di sini tutor itu sifatnya pemberi solusi dari sharing yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa membaca dan mempelajari konsep dari rumah dari buku modul, lalu kemudian dibawa ke tempat tutorial di web nanti didiskusikan dengan saya kalau ada kesulitan. Kalau nggak ada kesulitan bagaimana? Ya cukup dengan antar mahasiswa dulu, tapi diarahkan dan dimediatori oleh saya sebagai tutor. Nah, itu sifatnya Pak Bu ya. Perlu tahu itu bedanya tutorial dan kuliah. Kalau kuliahmu Pak Bu diberikan materi oleh dosen dari awal sampai akhir, nggak masalah. Memang seperti itu. Dosen lebih banyak berfungsi berperan daripada mahasiswa.
Tapi kalau tutorial tuh mahasiswa yang banyak berperan. Kenapa? Karena sifatnya tutor. Tutor itu apa sih? Tutor itu kan membantu membantu dalam menghasilkan solusi yang diharapkan. Apa itu PJJ, Pak Bu? Kita berbalik lagi ke sini. PJJ itu apa? Pendidikan jarak jauh, bukan pembelajaran jarak jauh. Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31 dijelaskan, pendidikan jarak jauh itu apa? PJJ itu proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Lihat di sini Pak Bu. Dilakukan secara jarak jauh. Ingat, di sini ada proses belajar mengajar. Dilakukan secara jarak jauh. Melalui apa? Melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, jadi pendidikan atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh gitu. Karena Bapak Ibu semua dengan saya kan jauh nih. Apalagi sekarang masa pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun 6 bulan Pak Bu kita dilanda wabah ini. Alhamdulillah UT tidak pernah mundur karena memang UT sudah terbiasa dengan IT. Sudah terbiasa UT dengan IT sebetulnya. Sekalipun mohon maaf mahasiswa banyak di daerah-daerah di pegunungan. Tapi jangan salah Bapak Ibu semua. Saya pernah mengajar. Mengajar itu semester lalu juga. Semester lalu itu saya mengajar bukan hanya mahasiswa dari Serang, Banten, Cilegon saja. Semester lalu itu Bapak satu kelas ada dari Bogor, ada dari Pekanbaru, ada dari Jambi, ada dari ada dari Jambi, kemudian ada dari Riau, ada dari Bangka Belitung. Itu gabung Pak. Bayangkan kalau itu bukan PJJ, nggak akan bisa Bapak Ibu semua. Karena PJJ saja itu bisa dilakukan. Dan karena di UT, kita sudah terbiasa dengan yang namanya tutorial webinar. Apalagi sudah 1,5 tahun pandemi COVID ini. Kita alhamdulillah punya pengalaman. Ya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu Pak? Saya di UT jujur Pak dari 2005-2006 mengajar. Dulu saya mengajar di UPBJJ Bandung. Nah, saya tahu betul Pak, trek di sana itu, trek itu maksudnya jalan menuju tempat kuliah. Kalau dulu kan kita belum ada tuweb Pak. Karena satu, tidak ada corona. Dua, masih manual. Nah, di Jawa Barat itu Pak, sebagai gambaran Bapak Ibu terkait dengan PJJ, pendidikan jarak jauh Pak Bu. PJJ kan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan berbagai media komunikasi. Medianya apa saja bisa, termasuk hari ini kita menggunakan media bernama Tuweb, bernama apa? Microsoft, menggunakan Microsoft Teams. Zoom lah kalau kata Bapak Ibu semua. Nah, ini bukti bahwa media kita sudah beranjak lebih dewasa dan beranjak lebih canggih di zaman sekarang. Bapak Ibu semua, sekarang itu eranya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini panjang Pak kalau dijelaskan. Kasarnya, singkatnya, revolusi industri 4.0 ini terkait dengan teknologi informasi yang berkembang secara pesat. Kenapa sebut revolusi industri 4.0? Dan biasanya revolusi industri 4.0 itu bersanding dengan masyarakat 5.0. Nah, gitu. Kenapa disebut revolusi industri 4.0? Bapak Ibu semua sebagai guru SD harus tahu. Biar nggak hanya melulu tentang tentang materi-materi yang ada textbook dari buku saja, jangan. Infokan ke siswa bahwa kita dunia luas. Informasi teknologi kita itu sudah semakin canggih. Itu ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki era atau zaman revolusi industri 4.0. Kenapa disebut revolusi 4.0? Sebelum tahu kenapa disebut itu, maka Bapak Ibu harus tahu apa sih revolusi industri 4.0. Meskipun PJJ ya. Ya, PJJ itu salah satu konsep untuk apa? Untuk memberikan solusi bagi mereka-mereka yang susah menjangkau pendidikan dengan yang susah menjangkau pendidikan, tidak seperti masyarakat di kota besar misalnya. Untuk solusi untuk mahasiswa yang memang mengalami kesulitan dalam hal jarak khususnya. Itu revolusi industri 4.0 ini
adalah di mana bagaimana perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat Bapak Ibu semua. Kenapa ada 4.0? Karena memang ada dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Pak Bu, gambarnya singkatnya seperti ini. Revolusi industri 1.0 dulu. Pertama, bagaimana orang-orang itu manusia hidup masih serba manual Bapak Ibu semua. Dari zaman kemerdekaan bahkan istilahnya kan. Bagaimana manusia itu menggunakan mesin itu paling seperti katakanlah mesin apa? Mesin jahit misalkan. Mesin jahit. Mesin jahit itu kan bukan teknologi baru kalau untuk sekarang. Atau misalkan kereta uap. Dulu kereta itu dijalankan dengan bahan bakar kayu bakar. Dengan bahan bakarnya itu ya dengan teknologinya bukan listrik, tapi melalui daya, yaitu dalam hal ini melalui kayu bakar dan lain. Lalu lambat laun kemudian revolusi industri 1 berkembang, revolusi industri 2 berkembanglah yang namanya ditemukanlah yang namanya seperti lampu oleh Thomas Alva Edison kan. Lampu atau bolham gitu kan. Itu ditemukan semakin beranjak. Dulu orang hidup dengan apa? Dengan tadi teknologi yang masih manual. Kereta masih kereta yang pakai kayu bakar. Atau dulu sebelum lampu ada orang masih pakai lampu biasa gitu kan, lampu lampu itulah lampu dinding, bukan lampu alat pokoknya itu ya, alat penerang lah. Kalau sekarang lilin mungkin kan. Nah, berkembang menjadi apa? Menjadi lampu. Itu sudah masuk teknologi IT sudah yang berkembang tuh Pak. Masuk ke revolusi industri 2.0. Nah, dari yang tadinya manual, dari yang tadinya teknologinya masih uap, kemudian berkembang menjadi teknologi listrik. Nah, muncul ini teknologi listrik itu sudah masuk revolusi industri 3.0, 2.0. 2.0 itu muncul sekitar tahun 60-an, 70-an itu kan. Ditemukanlah tadi yang namanya listrik segala macam gitu. Yang tadinya lampu tempel dinding kemudian berubah jadi listrik oleh Thomas Alva Edison. Atau kalau di Indonesia misalkan ada mesin jahit yang tadinya manual, ya mesin jahit manual kemudian berubah menjadi mesin jahit listrik. Itu revolusi industri 2.0 Pak. Kemudian berkembang menjadi revolusi industri 3.0 lah. Ini terjadi kapan? Terjadi sekitar 80-90-an Pak. Revolusi industri 3.0 itu terjadi sekitar 90-an tepatnya. Kalau 2.0 70-80-an. Apa buktinya? Buktinya bagaimana internet muncul Pak Bu. Internet muncul ini 3.0 Pak Bu pertama. Pertama kali internet muncul sekitar tahun 94, 93, 94, 95-an. Kemudian setelah itu baru revolusi 4.0 sekarang. Makanya Bapak Ibu semua ini kalau saya lihat ini rata-rata disebutnya masih generasi-generasi yang bukan generasi yang Z. Generasi 5.0 itu generasi Z ya. Z ke atas, bahkan sampai generasi Alpha. Nah, generasi Alpha itu yang bayi baru lahir, anak-anak masih kecil, sekarang generasi Alpha mungkin ke depan. Nah, kita termasuknya rata-rata masuk ke generasi X atau generasi Y. Generasi Z itu siapa? Ya tadi anak-anak sekarang yang baru lahir segala macam. Tahun 90-an itu internet muncul, itu revolusi 3.0 Pak. Kalau mau disimpulkan seolah-olah seperti itu. Nah, tapi ingat baru muncul teknologi saja. Belum berkembang dan belum bisa dijadikan sebagai acuan pergerakan pola hidup manusia. Tidak, hanya sebatas muncul ada. Oh iya ya, orang semakin canggih, menunjukkan kecanggihan dari hal informasi dan teknologi. Dulu telepon, lihat saja Pak Bu, coba bayangkan oleh Bapak Ibu. Dulu telepon pertama muncul seperti apa? Seperti pisang Pak Bu, besar-besar. Ya kan? Seperti HT dulu mah ada HT kan. Dulu telepon itu muncul pertama kali Pak Bu, wah besar. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang pernah punya Nokia pisang ataupun Nokia yang ataupun zaman-zaman dulu telepon yang besar-besar Bu ya. Itu pertama muncul ya, lambat-lambat laun kesini-sini menjadi lebih modern, makin kecil bisa.
Walaupun sekarang muncul lagi handphone yang serba besar. Tapi teknologinya sudah luar biasa, menyamai komputer. Android, muncul Android. Android itu kan muncul di masa revolusi 4.0 ini gitu kan istilahnya. Nah, revolusi industri 3.0 90-an tadi beranjak sampai hari ini tahun 2000-an, dari tahun 2000-an sampai hari ini muncullah teknologi yang jauh lebih baik dan jauh lebih modern. Makanya era 2000 itu disebut sebagai era milenium atau milenial. Era tahun 2000-an ke atas sampai hari ini. Kenapa? Nah, itulah sejarah dari bagaimana penyebutan dari revolusi industri 1 sampai 4.0. Dari memang yang tadinya tenaga manual, kemudian tenaga uap, lalu kemudian berganti menjadi tenaga listrik. Itu perubahan itu ya, makanya disebut revolusi industri. Kenapa sebut revolusi industri? Karena memang perubahan secara cepat, Pak Bu. Dalam hitungan tahun seperti itu perubahan luar biasa. Kereta saja sekarang bukan lagi kereta yang pakai dulu kan kereta masih kereta bahan bakar kayu, kemudian beranjak bahan bakar yang listrik, tapi masih listrik gitu kan. Yang terbaru kan, yang paling baru kan listrik, kereta listrik, tapi memang betul-betul yang flash gitu, yang cepat, yang modern. Itu menunjukkan bagaimana perubahan zaman, Pak, teknologi informasi. Nah, kaitan dengan PJJ ini, tadi disebut PJJ itu proses belajar mengajar, dilakukan secara jarak jauh, Pak. Kita bisa melakukan itu, Pak. Buktinya apa? Mahasiswa UT itu di luar negeri, Pak, banyak. Belajar itu bukan hanya bisa dari satu daerah saja, tapi dari luar berbagai daerah, bahkan luar negara. Jadi mahasiswa UT sendiri buktinya banyak. Ada yang di Taiwan, Amerika, ada yang di pokoknya di luar negeri banyak lah. Nah, PJJ itu akan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, Pak. Kalau tatap muka susah, maka muncul PJJ. Kalau reguler susah, maka muncul PJJ. PJJ adalah sebuah solusi. Dan bisa memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. PJJ diselenggarakan dalam berbagai bentuk, Pak, Bu. Dalam berbagai modus juga, dalam berbagai cakupan juga, yang tentunya didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Ini belum masuk materi, Pak, masih awal-awal tentang belajar informasi tentang konsep tutorial dan belajar efektif dan mandiri. Selanjutnya, belajar mandiri. Apa itu belajar mandiri? Belajar sendiri, Pak? Bukan. Bukan itu, bukan belajar sendiri saja. Belajar mandiri itu harus tahu dulu pengertian mandiri. Bapak Ibu semua pasti tahu lah. Mandiri itu kan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ya. Jadi tidak bergantung pada orang lain, Pak Bu. Jadi sekali lagi mandiri itu tidak bergantung sama orang lain. Belajar mandiri ini memiliki inisiatif. Artinya belajar yang memiliki inisiatif dan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam hal belajarnya. Gitu. Jadi tanpa bantuan orang lain pun Bapak Ibu semua harus sudah bisa belajar. Makanya disinilah pentingnya bagaimana mahasiswa UT menguasai konsep belajar yang efektif dan mandiri. Karena memang kita PJJ wajib mau tidak mau harus memahami dan harus tahu itu. Selanjutnya belajar mandiri itu sekali lagi bukan hanya pemahaman tentang belajar sendiri saja, bukan mentang-mentang wah saya belajar sendiri di kamar gini-gini. Itu namanya belajar mandiri efektif, bukan. Belajar mandiri di sini maksudnya adalah bukan hanya belajar sendiri saja, tapi juga belajar yang tidak tergantung kepada orang lain. Tanpa orang lain pun Bapak Ibu bisa dengan membaca modul, dengan kemudian mempelajari modul, gitu. Lalu apa itu tutorial dan kuliah? Perbedaannya, Pak? Tutorial itu apa? Tutorial itu bantuan atau bimbingan belajar yang sifatnya akademik. Saya tadi sudah jelaskan. Saya hanya sifatnya membimbing belajar ataupun bantuan kepada mahasiswa yang sifatnya akademik, ya, yang sifatnya akademik. Gitu. Siapa yang dibimbing? Mahasiswa. Namanya tute, gitu ya, tute. Kalau tutor itu ya tutor. Gitu.
Untuk apa? Untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan ataupun kelompok berkaitan dengan materi ajar yang diberikan kepadanya. Lalu apa itu tutorial? Tutorial itu bantuan belajar dalam upaya memicu dan memacu kemandirian. Ingat, bantuan belajar dalam upaya memicu dan memacu kemandirian, disiplin, inisiatif dari mahasiswa dalam belajar. Selanjutnya, prinsip pokok tutorial apa saja? Prinsip pokok tutorial itu kemandirian mahasiswa. Makanya yang paling ditegaskan di sini tuh Pak Bu, kemandirian mahasiswa. Ini ya, Bapak Ibu semua harus tahu dan memahami ini. Tutorial itu tidak ada jika kemandirian itu tidak ada Pak Bu. Jika mahasiswa nggak belajar di rumah dan datang ke tutorial dengan kepala kosong, maka yang terjadi nanti adalah perkuliahan biasa, bukan tutorial. Makanya saya perjelas tadi di awal, bedanya tutorial dengan perkuliahan. Tutorial Bapak Ibu semua tuh jelas wajib membaca dari rumah. Kenapa? Karena nanti yang mengkaji, yang membahas adalah mahasiswa di kelas. Tutor sifatnya hanya mengarahkan. Itu. Intinya mahasiswa, makanya harus menguasai kemandirian mahasiswa. Kita lanjut, tutorial dan kuliah secara konseptual itu perlu dibedakan secara tegas. Kuliah itu lecturing, yang disebut dengan kegiatan belajar mengajar dan umum berlaku di perguruan tinggi, maka di mana peran dosen di dalamnya udah pasti sangat besar. Selanjutnya, mengenai modul 1 ini, tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Seperti kita ketahui bersama, di sini ada beberapa kegiatan belajar ya. Ada 3. Yang pertama adalah membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan di kegiatan belajar 1. Selanjutnya, hakikat pendidikan kewarganegaraan itu apa? Mata pelajaran menurut standar ISI 2006. Jadi hakikat pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran menurut standar ISI 2006. Ini merupakan sebuah perkembangan terbaru dari mata pelajaran yang sama dalam tabel yang berbeda sejak kurikulum SD 1968. Sebelum tahun 1968 itu tidak dikenal adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, artinya apa? Artinya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau istilah pendidikan kewarganegaraan ini muncul di tahun 1968 gitu. Begitu. Hakikat pendidikan kewarganegaraan selain itu di tahun 1968 itu sendiri istilah pendidikan kewarganegaraan itu muncul di mana? Di jenjang SD sekolah dasar. Di kurikulum 1968 memang ada beberapa jenjang SD, SMP, SMA, dan SPG ya. Kita bisa lihat ada SD, SMP, SMA, dan SPG. Di mana istilah pendidikan kewarganegaraan muncul? Ada di jenjang SD, gabung dengan sejarah, geografi, dan civic. Dulu istilahnya civic ya, PKN itu, kewarganegaraan atau disebut PKN. Itu ada di jenjang SD. Sementara di SMP ada esensinya itu yaitu tentang sejarah dan tata negara. Untuk di SMA itu ada materi Undang-Undang Dasar 1945. Sementara di SPG, dulu ada namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Di sini materi PKN itu ada dalam sejarah Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, kemasyarakatan, dan hak asasi manusia atau HAM. Nah, itulah yang terjadi di kurikulum 1968 di beberapa jenjang. Istilah PKN itu ada di jenjang sekolah dasar. Lalu,
dalam wacana yang berkembang selama ini, kita harus mengetahui bahwa ada dua istilah yang perlu dibedakan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan ini. Apa itu? Yang pertama, kewargaan negara ataupun civic. Kewargaan negara atau civic, ya. Apa itu civic atau kewargaan negara? Kewargaan negara atau civic merupakan sebuah mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Sementara yang kedua adalah istilah kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan berbeda dengan kewargaan negara. Kewarganegaraan ini hanyalah digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara. Itu ya. Jadi hanya status formal warga negara saja dalam suatu negara. Kedua konsep tersebut digunakan sebagai istilah kewarganegaraan yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait pada status hukum dan keluarga dan karakter warga negara. Lalu yang kemudian dibahas adalah fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kita mengetahui bahwa sekolah sebagai bagian dari integral dari masyarakat itu perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat yang mampu memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran yang demokratis. Dalam kerangka semua itu, pelajaran PKN dalam hal ini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya apa? Mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab ini menjadi tujuan PKN. Sedangkan tujuan dan isi dari PKN itu sendiri yang berkenaan dengan konsep nilai moral dan norma. Nah, di sini ada kata konsep nilai moral dan norma, gitu kan. Ini terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, terutama pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea berapa? Yaitu alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang bla 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 itu ya, intinya di alinea keempat tentang tujuan dan isi PKN. Selanjutnya untuk sekolah dasar atau kurikulum SD di tahun 1994 itu namanya kurikulum cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA. Kalau orang Sunda biasanya cul budak sinah anteng. Ya, itu hanya anekdot saja. Untuk sekolah dasar sekali lagi kurikulum SD 1994 atau biasa disebut CBSA, cara belajar siswa aktif, menjabarkan konsep nilai-nilai moral dan norma Pancasila serta UUD 1945 itu secara berjenjang berkelanjutan semakin meluas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 2. Apa saja yang dibahas? Di dalamnya membahas tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di SD. Ini tertera dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, di mana pendidikan kewarganegaraan itu membentuk warga negara Indonesia yang pertama cerdas, kedua terampil, ketiga berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu. Lalu, apa tujuan umum PKN? Membentuk peserta didik berkemampuan untuk apa saja gitu. Tujuan umumnya PKN itu membentuk peserta didik untuk memiliki kemampuan pertama, mampu berpikir kritis, rasional, kreatif dalam hal menanggapi isu kewarganegaraan. Aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi.
Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa lain. Di nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk SD dan menengah secara umum. Apa saja sih ruang lingkup di dalamnya? Ada persatuan dan kesatuan, ada norma hukum, ada norma hukum dan peraturan, ada hak asasi manusia, ada kebutuhan warga negara, ada konstitusi negara, ada kekuasaan dan politik, ada Pancasila. Sementara yang menjadi struktur kurikulum di SD atau madrasah ibtidaiyah disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Kurikulum SD memuat 8 mapel muatan lokal dan pengembangan diri. Mapel IPA dan IPS adalah IPA terpadu dan IPS terpadu. Pembelajaran kelas 1 sampai 3 menggunakan pendekatan tematik, 4 sampai 6 melalui pendekatan mata pelajaran. Jam pembelajaran setiap mapel maksimal 4 jam per minggu. Alokasi waktunya 35 menit. Minggu efektif 34 sampai 38 minggu. Nah, kita masuk kegiatan belajar 3 atau kegiatan belajar terakhir di modul 1 ini. Yaitu apa? Yaitu tuntutan pedagogik PKN di SD. Ya, tuntutan pedagogis PKN di SD. Apa tuntutan pedagogis itu? Tuntutan pedagogik itu tuntutan pembelajaran, hasil belajar. Apa yang dituntut dari hasil belajar siswa? Di sini tuntutan pedagogis PKN di SD adalah learning experiences ataupun pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar. Pengalaman belajar dari apa? Pengalaman belajar yang didapat dari hasil proses belajar mengajar. Itu ya. Itu yang menjadi tuntutan pedagogisnya. Ya, itu seputar materi yang terkait atau pokok bahasan ataupun materi modul 1 dalam mata kuliah pendidikan PKN di SD. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.